Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat berjumpa dengan Raw Studio Channel. Jika selama ini kita mengetahui bahwasanya iblis selalu berbohong kepada manusia, akan tetapi kali ini iblis akan hancur lebur oleh Allah Subhanahu wa taala jika ia berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancaman Allah tersebut membuat iblis gemetaran sehingga dia berkata dengan sejujurnya di hadapan Rasulullah. Berikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan pertanyaan yang membuat kita merinding mendengarnya. Sahabat Raw Studio, saat Allah memerintahkan malaikat untuk mendatangi iblis, dan malaikat itu pun mendatangi iblis dan berkata, "Hai iblis, engkau diperintahkan Allah untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukalah semua rahasiamu dan jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan daripada Rasulullah dengan jujur. Jika engkau berdusta, walau satu perkataan pun, niscaya akan terputus semua anggota badanmu serta disiksa dengan asap yang sangat pedih." Mendengar ucapan malaikat yang dahsyat itu, iblis pun sangat ketakutan. Maka segera ia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyamar sebagai orang tua yang buta matanya dan berjenggot putih 10 helai. Iblis pun memberi salam sampai 3 kali kepada Rasulullah. Namun Rasulullah tidak menjawabnya. Maka iblis pun berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku?" Maka Rasulullah pun menjawab dengan marah, "Hai musuh Allah, kepadaku engkau menunjukkan kebaikanmu. Jangan engkau coba menipuku sebagaimana kau tipu Nabi Adam alaihissalam sehingga beliau keluar daripada surga. Kau hasut Qabil sehingga ia tega membunuh Habil yang masih saudaranya sendiri. Ketika sedang sujud dalam sembahyang, kau tiup Nabi Ayub dengan asap yang beracun sehingga beliau sengsara untuk berapa lama. Kisah Nabi Daud dengan perempuan Uria, Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya karena engkau menyamar sebagai istrinya, dan begitu juga beberapa anbiya yang telah menanggung sengsara akibat hasudmu. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi aku diharamkan Allah menjawab salammu. Aku mengenalmu dengan baik, wahai iblis, raja segala iblis. Apa tujuanmu menemuiku?" "Ya Nabi Allah, janganlah engkau marah," jawab iblis. "Engkau dapat mengenaliku karena engkau adalah Khotamul Anbiya. Aku datang atas perintah Allah untuk memberitahu segala tipu dayaku terhadap umatmu dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman nanti. Ya Nabi Allah, setiap apa yang engkau tanyakan, aku bersedia menerangkannya satu persatu dengan sebenarnya, karena aku tidak berani menyembunyikannya." Kemudian iblis pun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata, "Ya Rasulullah, sekiranya aku berdusta barang sepatah pun, niscaya hancur leburlah badanku menjadi abu." Ketika mendengar sumpah iblis itu, Nabi pun tersenyum dan berkata dalam hatinya, "Inilah kesempatanku untuk menyiasati segala perbuatannya agar didengarkan oleh seluruh sahabat dan majelis yang hadir." Lalu Rasulullah pun bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, siapakah musuh besarmu?" Iblis pun menjawab, "Ya Nabi Allah, engkaulah musuh yang paling besar di antara musuh-musuhku di muka bumi ini." Kemudian Nabi pun memandangi muka iblis, dan iblis pun sangat gemetar dan ketakutan. "Ya Khotamul Anbiya, aku dapat merubah diriku sebagai manusia dan binatang lain hingga rupa dan suara pun tidak berbeda, kecuali dirimu saja yang tidak dapat aku tiru, karena aku dicegah oleh Allah. Andaikan aku menyerupai dirimu, maka terbakarlah diriku menjadi abu. Lalu aku cabut iktikad niat anak Adam supaya menjadi kafir, karena engkau berusaha memberi nasihat dan pengajaran supaya mereka kuat untuk memeluk agama Islam. Begitu juga aku berusaha menarik mereka kepada kekafiran, murtad dan munafik. Aku akan menarik seluruh umat Islam
dari jalan yang benar menuju jalan yang sesat, supaya masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya bersamaku. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya kembali, "Hai iblis, apakah yang kau perbuat terhadap makhluk Allah?" Iblis pun menjawab, "Adalah suatu kemajuan bagi perempuan yang merenggangkan kedua pahanya kepada lelaki yang bukan suaminya, setengahnya hingga mengeluarkan benih yang salah sifatnya. Aku goda semua manusia supaya meninggalkan solat, terbuai dengan makanan dan minuman, berbuat durhaka. Aku lalaikan dengan harta benda, emas, perak, dan permata, rumahnya, tanahnya, ladangnya, supaya hasilnya dibelanjakan ke jalan yang haram. Demikian juga ketika pesta di mana lelaki dan perempuan bercampur, di sana aku lepaskan godaan yang besar, supaya mereka lupa peraturan dan akhirnya minum arak. Apabila terminum arak itu, maka hilanglah akal fikiran mereka. Lalu aku ulurkan tali cinta dan terbukalah beberapa pintu maksiat yang besar. Datang perasaan hasad, dengki, hingga perbuatan zina. Apabila terjadi kasih antara mereka, terpaksalah mereka mencari uang hingga menjadi penipu, peminjam, dan pencuri. Apabila mereka sadar dari kesalahan mereka, lalu hendak bertaubat dan berbuat amal ibadah, lalu aku rayu supaya mereka membatalkannya. Semakin keras aku menggoda supaya mereka membuat maksiat. Jika hatinya terkena godaanku, datanglah rasa ria, takabur, iri, sombong, dan melengahkan amalnya. Jika lidahnya yang tergoda, maka mereka akan gemar berdusta, mencela, mengumpat. Demikianlah aku goda mereka setiap saat. Lalu Rasulullah pun bertanya kembali, "Wahai iblis, mengapa engkau bersusah payah melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah, bahkan menambah laknat yang besar dan siksa yang besar di neraka yang paling bawah? Hai yang terkutuk, siapa yang menjadikanmu? Siapa yang melanjutkan usiamu? Siapa yang menerangkan matamu? Siapa yang memberi pendengaranmu? Siapa yang memberi kekuatan anggota badanmu?" Lalu iblis pun menjawab, "Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi hawa nafsu dan takabur membuatku menjadi jahat sebesar-besarnya. Engkau lebih tahu bahwa diriku telah beribu-ribu tahun menjadi ketua seluruh malaikat, dan pangkatku telah dinaikkan dari satu langit ke langit yang lebih tinggi. Kemudian aku tinggal di dunia, beribadah bersama para malaikat beberapa waktu yang lama. Tiba-tiba datang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menjadikan seorang khalifah di dunia ini. Maka aku pun membantah. Lalu Allah menciptakan manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, dan seluruh malaikat diperintah supaya memberi hormat, sujud kepada lelaki itu. Hanya aku saja yang ingkar. Oleh karena itu Allah murka kepadaku, dan wajahku yang tampan rupawan dan bercahaya berubah menjadi keji dan menakutkan. Aku merasa sakit hati. Kemudian Allah menjadikan Adam raja di surga dan dikaruniakan seorang permaisuri Siti Hawa yang memerintah seluruh bidadari. Aku bertambah dengki dan dendam kepada mereka. Akhirnya aku berhasil menipu mereka melalui Siti Hawa yang menyuruh Adam memakan buah kuldi. Lalu keduanya diusir dari surga hingga ke dunia. Keduanya berpisah beberapa tahun dan kemudian dipertemukan Allah di padang Arafah, sehingga mereka mendapat beberapa anak. Kemudian kami hasut anak lelakinya Qabil supaya membunuh saudaranya Habil. Itu pun aku masih belum puas, dan berbagai tipu daya aku lakukan hingga hari kiamat kelak. Sahabat Raw Studio. Lalu iblis pun berkata kembali, "Sebelum engkau lahir ke dunia ya Rasulullah, aku beserta bala tentaraku dengan mudah dapat naik ke langit untuk mencuri segala rahasia langit, tulisan yang menyuruh manusia berbuat ibadah dan pahala surga mereka. Kemudian aku turun ke dunia dan memberitahu manusia yang lain tentang apa yang sebenarnya aku dapatkan dengan berbagai tipu daya hingga tersesat dengan berbagai kitab bid'ah. Akan tetapi ketika engkau lahir ke dunia ini, maka aku tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk naik ke langit untuk mencuri rahasia, karena banyak malaikat yang menjaga di setiap lapisan pintu langit. Jika aku memaksa untuk naik, maka malaikat akan melontarkan anak panah dari api yang menyala. Sudah banyak bala tentaraku yang terkena lontaran itu. Lalu Rasulullah pun bertanya kembali kepada iblis, "Apa yang pertama kali kau tipu dari diri manusia?" Iblis pun menjawab, "Pertama kali aku palingkan etikat niatnya, imannya, menjadi kafir, dan juga perbuatannya, perkataan, kelakuan, atau hatinya. Namun jika tidak berhasil, aku akan tarik dengannya cara mengurangi pahala. Lama-kelamaan mereka akan terjerumus mengikuti kemauanku." Rasulullah pun bertanya kembali, "Hai iblis, jika umatku sholat karena Allah, apa yang akan terjadi kepadamu?" Iblis pun menjawab, "Sungguh penderitaan yang sangat besar, gemetarlah badanku, dan lemahlah tulang sendiku. Maka aku kerahkan berpuluh-puluh iblis datang menggoda manusia pada setiap anggota badannya, supaya malas sholat, was-was, lupa bilangan rakaatnya, bimbang pada pekerjaan dunia yang ia tinggalkan, merasa terburu-buru supaya cepat selesai sholatnya, hilang khusyuknya, matanya senantiasa melirik ke kanan dan ke kiri, telinganya senantiasa mendengar percakapan orang dan bunyi-bunyi yang lain." Beberapa iblis yang lain duduk di belakang badan yang sedang sembahyang itu, supaya tidak kuat sujud berlama-lama, dan dalam hatinya selalu merasa terburu-buru, supaya cepat selesai sholatnya. Itu semua membuat kekurangan pahalanya. Jika para iblis tidak dapat menggoda manusia, maka aku sendiri akan menghukum mereka dengan hukuman yang sangat berat. Sahabat Raw Studio. Lalu Rasulullah pun melanjutkan pertanyaannya kepada iblis, "Hai iblis, bagaimana seluruh sahabatku menurutmu?" Iblis pun menjawab, "Seluruh sahabatmu termasuk musuh besarku. Tiada upayaku melawannya, dan tiada satupun tipu dayaku yang dapat masuk kepada mereka. Karena engkau sendiri telah berkata, seluruh sahabatku adalah seperti bintang di langit. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebelum bersamamu, aku tidak dapat mendekatinya, apalagi setelah berdampingan denganmu. Dia begitu percaya atas kebenaranmu, hingga dia menjadi Wazirul A'sam. Bahkan engkau sendiri telah mengatakan, jika ditimbang seluruh isi dunia ini dengan amal kebajikan Abu Bakar, maka akan lebih berat amal kebajikan Abu Bakar. Lagi pula dia telah menjadi mertuamu, karena engkau menikah dengan anaknya, Sayyidatina Aisyah, yang juga banyak menghafal hadis-hadismu. Adapun Sayyidina Umar bin Khattab, aku tidak berani memandang wajahnya, karena dia sangat keras menjalankan hukum syariat Islam dengan seksama. Jika aku pandang wajahnya, maka gemetarlah seluruh tulang sendiku, karena sangat takut. Hal ini karena imannya yang sangat kuat, apalagi engkau telah mengatakan, jikalau ada Nabi sesudah aku, maka Umar boleh menggantikan aku, karena dia adalah orang harapan serta pandai membedakan antara kafir dan Islam, hingga ia digelar Al-Faruq. Sayyidina Utsman bin Affan, aku tidak bisa bertemu, karena lidahnya senantiasa membaca Al-Quran. Dia penghulu orang yang sabar, penghulu orang yang mati syahid, dan menjadi menantumu sebanyak 2 kali. Karena taatnya, banyak malaikat datang menghampiri dan memberi hormat kepadanya, karena malaikat itu sangat malu kepadanya, hingga engkau mengatakan, barang siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim pada kitab atau kertas-kertas dengan tinta merah, niscaya mendapat pahala seperti pahala Utsman mati syahid. Adapun Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku sangat takut karena hebatnya dan gagahnya dia di medan perang, tetapi sangat santun, alim. Jika iblis, syaitan, dan jin memandang beliau, maka terbakarlah kedua mata mereka, karena dia sangat kuat beribadah, dan beliau adalah golongan orang yang pertama memeluk agama Islam, serta tidak pernah menundukkan kepalanya kepada berhala, bergelar karamallahu wajah, dimuliakan Allah akan wajahnya.
Lalu Rasulullah pun bertanya kembali, bagaimana tipu dayamu terhadap umatku? Iblis pun menjawab, umatmu ada 3 macam. Yang pertama seperti hujan dari langit yang menghidupkan segala tumbuhan, yakni ulama yang memberi nasihat kepada manusia supaya mengerjakan kebaikan. Yang kedua, umat Tuhan seperti tanah, yaitu orang yang sabar, syukur dan ridho dengan karunia Allah, berbuat amal soleh dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, umatmu seperti Fir'aun, terlampau tamak dengan harta dunia dan dihilangkan amal akhirat. Maka aku pun bersuka cita, lalu masuk ke dalam badannya. Aku putarkan hatinya ke lautan durhaka. Aku ajak kemana saja mengikuti kemauanku. Jika dia selalu bimbang kepada dunia dan tidak mau menuntut ilmu, tidak pernah beramal soleh, tidak mau mengeluarkan zakat, dan malas beribadah, lalu aku goda agar manusia meminta kekayaan lebih dulu, dan apabila diizinkan Allah, dia menjadi kaya, maka aku rayu supaya lupa akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila umatmu terkena penyakit tidak sabar dan tamak, dia selalu bimbang akan hartanya dan berangan-angan hendak merebut kemewahan dunia, benci dan menghina kepada yang miskin, membelanjakan hartanya untuk kemaksiatan. Lalu Rasulullah pun bertanya kembali, siapa yang serupa denganmu wahai iblis? Iblis pun menjawab, orang yang meringankan syariatmu dan membenci orang yang belajar agama Islam. Lalu Rasul pun bertanya kembali, apa yang kau rahasiakan dari umatku? Iblis pun menjawab, jika seorang muslim buang air besar dan tidak membaca doa terlebih dahulu, maka aku gosokkan najisnya sendiri ke badannya tanpa dia sadari. Lalu Rasulullah pun bertanya kembali, apa yang dapat menolak tipu dayamu? Iblis pun berkata, jika berbuat dosa, maka cepatlah bertaubat kepada Allah. Lalu Rasulullah pun melanjutkan pertanyaannya kepada iblis, hai iblis, jika umatku membaca Al-Quran karena Allah, apa yang akan terjadi kepadamu? Iblis pun menjawab, jika mereka membaca Al-Quran karena Allah, maka terbakarlah tubuhku dan menjauh darinya. Rasul pun bertanya kembali, jika umatku mengerjakan haji karena Allah, bagaimana perasaanmu? Iblis pun menjawab, binasalah diriku, gugurlah daging dan tulangku, karena mereka telah mencukupkan rukun Islamnya. Lalu Nabi pun bertanya kembali, jika umatku berpuasa karena Allah, bagaimana keadaanmu? Iblis pun menjawab, ya Rasulullah, inilah bencana yang paling besar bahayanya buatku. Apabila masuk awal bulan Ramadan, maka memancarlah cahaya ars dan kursi. Bahkan seluruh malaikat menyambut dengan sukacita bagi orang yang berpuasa. Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa yang lalu dan digantikan dengan pahala yang amat besar. Yang menghancurkan hatiku ialah segala isi langit dan bumi, yakni malaikat, bulan, bintang, burung, dan ikan-ikan. Siang malam memohonkan ampun bagi orang yang berpuasa. Bahkan semua pintu neraka ditutup, manakala semua pintu surga dibuka seluas-luasnya, dan dihembuskan angin di bawah ars yang bernama angin sirah yang amat lembut ke dalam surga. Pada hari umatmu mulai berpuasa, dengan perintah Allah datanglah sekalian malaikat dengan garangnya menangkapku. Sahabat Raw Studio, lalu Rasulullah pun bertanya kembali kepada iblis, wahai iblis, siapakah saudaramu? Iblis pun menjawab, orang yang tidur meniarap, telungkup, orang yang matanya terbuka di waktu subuh, tetapi menyambung tidur lagi, lalu aku lenakkan dia hingga terbit fajar. Demikian juga pada waktu zuhur, asar, maghrib, dan isya, aku beratkan hatinya untuk sholat. Nabi pun bertanya kembali, apa yang dapat membinasakan dirimu? Iblis pun menjawab, orang yang banyak menyebut nama Allah, bersedekah, tidak diketahui orang, banyak bertaubat, banyak tadarus Al-Quran, dan sholat di tengah malam. Lalu Rasulullah pun bertanya kembali, hai iblis, apa yang dapat memecahkan matamu? Lalu iblis pun menjawab,
orang yang duduk di dalam masjid dan beriktikaf di dalamnya. Apa lagi yang dapat memecahkan matamu? Iblis pun menjawab, orang yang taat kepada kedua ibu bapaknya, mendengar kata mereka, membantu makan pakaian mereka selama mereka masih hidup. Karena engkau telah bersabda, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Sahabat Raw Studio, semoga kisah ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kisah ini sebagai edukasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.